Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita lanjutkan materi akuntansi penghimpunan dana. Nah, kita lanjutkan sekarang akuntansi penghimpunan dana untuk tabungan mudharabah. Akuntansi tabungan mudharabah PSAK nomor 105 yaitu tentang akuntansi mudharabah khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelolaan dana. Nah, PSAK nomor 105 paragraf 25 tentang sirkah kontemporer. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua atau beberapa pihak dalam suatu kegiatan usaha, di mana pihak pertama sahibul mal atau disebut juga si bank menyediakan dana 100%. Dan pihak kedua itu mudharib atau munasabah bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha tersebut. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kerugian ditanggung oleh sahibul mal atau oleh si bank selama bukan karena kelalaian dari mudharib. Rukun mudharabah yang pertama sahibul mal, mudharib, usaha pekerjaan, ijab dan qabul. Kemudian jenis mudharabah, ada mudharabah mutalaqah, investasi tidak terikat atau dana sirkah kontemporer. Kemudian mudharabah muqayyadah, investasi terikat. Tentang ini sudah kita jelaskan minggu kemarin. Transaksi penambahan tabungan mudharabah ada beberapa transaksi yang menyebabkan tabungan mudharabah bertambah. Yang pertama, setoran tunai nasabah. Yang kedua, terima transfer dari kantor cabang lain. Yang ketiga, terima transfer dari bank lain ke rekening nasabah. Yang keempat, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Sedangkan transaksi yang mengakibatkan pengurangan tabungan mudharabah yang pertama, penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer kepada nasabah bank lain, penarikan biaya administrasi, tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank. Contoh soal. Bank Murni Syariah cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar Rp3.500.000. Kemudian pada tanggal 2 Juni ini dapat kita lakukan pembuatan jurnal yaitu kas pada tabungan sebesar Rp3.500.000. Tanggal 7 Juni Ursila nasabah Bank Murni Syariah cabang Yogyakarta menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp1.500.000. Maka dapat kita buatkan jurnalnya tabungan mudharabah Ursila pada kas Rp1.500.000. Dapat kita lihat jika ada penambahan seperti setoran tunai maka kas bertambah di sebelah debit dan sebaliknya jika ada penarikan maka kas di sebelah kredit. Dan ketika ada setoran tunai tabungan bertambah di sebelah kredit, ketika ada penarikan tabungan berkurang di sebelah debit. Tanggal 8 Juni Ursila mentransfer dari nasabah BMS cabang Solo sebesar Rp500.000. Maka dapat kita catat dalam jurnal RAK cabang Solo pada tabungan mudharabah Ursila sebesar Rp500.000.
Pada tanggal 11 Juni, Ursila mentransfer sebesar Rp500.000 ke rekening tabungan nasabah BMS Cabang Solo. Maka jurnalnya adalah tabungan mudharabah Ursila pada RAK Cabang Solo. Nah, contoh selanjutnya pada 14 Juni, Ursila mentransfer sebesar 250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah. Nah, dapat dicatat dalam jurnal tabungan mudharabah Ursila Rp250.000 pada giro pada Bank Indonesia di sebelah kredit Rp250.000. Kenapa di sini ada timbul rekening giro pada Bank Indonesia? Karena pada waktu Ursila mentransfer ke giro, maka dana tersebut akan masuk ke rekening BI, baru diselesaikan nanti proses clearing. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada tanggal 17 Juni, Ursila menerima kiriman dengan nasabah Bank Peduli Syariah sebesar Rp1.500.000. Maka dapat dibuatkan jurnalnya giro pada Bank Indonesia Rp1.500.000 pada tabungan mudharabah Ursila Rp1.500.000. Pada tanggal 30 Juni, Ursila menerima bagian hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar Rp20.000. Maka dapat dicatat dalam jurnal hak pihak ketiga atas bagi hasil pada tabungan mudharabah Ursila sebesar Rp20.000. Transaksi berikutnya tanggal 30 Juni, tabungan mudharabah Ursila dipotong untuk administrasi sebesar Rp2.000 dan pajak sebesar Rp4.000. Jadi 20% dari bagi hasil yang diterima dari 20.000, maka dapatnya adalah Rp4.000. Maka dapat dicatat dalam jurnal itu tabungan mudharabah Ursila pada pendapatan administrasi sebesar Rp2.000 dan tabungan mudharabah Ursila pada titipan kas negara itu pajak pada tabungan yaitu Rp4.000. Oke, mungkin untuk materi demikian. Kita lanjutkan ke materi akuntansi deposito dulu, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah Deposito, investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya. Kemudian DSN nomor 3 tahun 2000 tentang prinsip mudharabah, yaitu sahibul mal pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola dana. Nah, akuntansi deposito mudharabah PSAK nomor 105, yaitu tentang akuntansi mudharabah khusus yang terkait dengan akuntansi untuk pengelolaan dana. PSAK nomor 105 paragraf 25, yaitu sirkah temporer. Nah, langsung kita contohkan contoh soal. 1 September, BNI Syariah menerima setoran atas nama Ibu Aisyah Rp5 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Maka dapat dibuatkan dalam jurnal yaitu kas pada deposito mudharabah Aisyah sebesar Rp5 juta. Dan pada tanggal 30 September, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp15 juta. Maka dapat dicatat dalam jurnal hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah Aisyah pada bagi hasil belum dibagikan deposito mudharabah sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 1 Oktober dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Ibu Aisyah sebesar Rp40.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%
Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama, yaitu Ibu Aisyah, mencairkan dana deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai. Jadi pada tanggal 1 Oktober ini ada 2 transaksi, yaitu transaksi pencairan bagi hasil dan pencairan deposito. Maka dapat kita buatkan jurnalnya. Yang pertama untuk bagi hasil, yaitu bagi hasil belum dibagikan pada tabungan mudharabah Ibu Aisyah, titipan kas negara, pajak deposito, yaitu 40.000 debit, 32.000 kredit, dan 8.000 untuk pajak deposito kredit. Dan untuk penarikan, maka dapat dibuatkan jurnalnya deposito mudharabah Ibu Aisyah pada kas sebesar 5 juta rupiah. Oke, itu untuk materi deposito mudharabah. Nah, untuk berikutnya saudara mengerjakan latihan untuk mengetahui sejauh mana saudara memahami dari materi yang telah saya sampaikan. Nanti saya akan kirimkan filenya dan sekaligus saudara kerjakan latihan. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja sebelum saudara keluar, kita ambil absen dulu di sini. Selamat saudara yang tidak buka kamera dianggap absen ya. Kan kita udah diangkat, saya tidak akan ngulang-ngulang lagi. Jadi saudara tidak buka kamera, maka secara otomatis tidak ambil absen. Jadi kontrak itu adalah akad kita. Jadi saudara harus komitmen ya, bahwasanya apa yang kita janjikan itu adalah perjanjian kita atas rasa suka sama suka kemarin. Nggak ada pertanyaan ya? Oh, maaf, Bu. Ya, silakan. Tugasnya berarti 2 ya, Bu? Nanti saya kirimkan yang mana tugas untuk saudara ya. Nanti bertanya tugasnya apa 1 apa 2, oke? Baik. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.